Nobela pada video sebelumnya. Sedikit informasi nih, di era modern seperti sekarang, kamu tentu sering mendengar atau melihat fenomena menyimpang yang terjadi di masyarakat. Misalnya, saat di sekolah, siapa di antara kamu yang pernah melihat atau bahkan mengalami bullying, tawuran, dan sejenisnya? Di Indonesia, generasi muda saat ini sangat dikhawatirkan kondisinya karena mereka itu termasuk salah satu kelompok yang rawan terbawa arus. Mereka mudah terombang-ambing, mudah dipengaruhi, dan juga masih sangat labil. Generasi muda ini cenderung mengambil jalan pintas tanpa berpikir panjang akan dampak-dampak yang nanti mereka lewati. Di beberapa kota besar sudah menjadi hal yang umum jika generasi muda saat ini semakin membahayakan dan membuat masyarakat lainnya itu cemas. Mereka sudah bukan sekedar terlibat dalam hal bolos sekolah, bahkan mereka sampai berani merokok dan minum minuman keras. Namun, juga mereka sudah mulai terbiasa terlibat dalam hal yang lebih dari itu. Misalnya, mengikuti tawuran, memakai narkoba, ataupun pergaulan bebas lainnya. Wah, melihat kenyataan ini, perlu sekali kita mempelajari penyimpangan sosial, bukan? Jadi, apa sih yang dimaksud penyimpangan sosial itu? Begini teman-teman, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Teman-teman, coba deh lo bayangin, kalau nggak ada aturan atau norma di masyarakat, udah pasti langsung berantakan semua. Nah, maka dari itu, kita harus tahu nih, apa aja penyebab dari timbulnya penyimpangan sosial. Nih, sekarang gue kasih tahu. Agar lebih mudah memahami tentang perilaku menyimpang, ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain, penyebab perilaku menyimpang dibagi menjadi dua, yaitu, menurut Kartono Kartini dalam buku Patologi Sosial, perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, adanya faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam individu itu sendiri. Misalnya gangguan emosional, gangguan jiwa, hingga tingkat religiusitas yang rendah. Orang dengan tingkat pengendalian emosi yang rendah umumnya tidak dapat menentukan tindakan terbaik dari masalah yang dihadapi. Hal ini juga terjadi pada individu dengan tingkat religiusitas yang kurang. Mereka ini cenderung tidak mengindahkan aturan dan norma yang berlaku tanpa memikirkan akibatnya. Secara terperinci, penyebab internal ini ada beberapa macam. Yang pertama, krisis identitas. Penyebab penyimpangan perilaku salah satunya adalah krisis identitas. Hal ini umumnya dialami oleh remaja di masa transisi dari anak menuju dewasa. Krisis identitas ini terjadi karena di umur remaja, seperti usia kita SMA nih, mereka akan mengalami perasaan untuk membutuhkan pengakuan dari lingkungannya, serta adanya identitas peran yang mulai dijalankan. Umumnya saat kedua hal ini tidak dapat dicapai oleh remaja, maka akan muncul kecenderungan untuk melakukan pelanggaran norma. Tindakan melanggar ini tentu saja mengarah pada kenakalan remaja. Tindakan menyimpang yang remaja lakukan sebagai alih-alih mencari perhatian atau untuk mencari identitas diri. Bahkan berbaur dengan lingkungan yang terkadang tidak mereka sadari lingkungan tersebut dinilai negatif oleh masyarakat. Yang kedua, karena akibat kontrol diri yang lemah. Penyebab perilaku menyimpang selanjutnya bisa berasal dari kontrol diri yang lemah, khususnya remaja di masa transisi. Mereka masih belum bisa mengatur emosi dan kemampuan diri dengan tepat. Belum bisa sempurna membedakan mana tingkah laku yang dapat diterima dan tidak di lingkungan masyarakat. Sehingga mereka berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Nah, itu dia faktor internalnya. Sekarang kita bahas faktor eksternalnya yuk. Apa sih faktor eksternal dan penyebab penyimpangan? Jadi, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Satu di antara fenomena pemicu penyimpangan sosial yang paling sering ditemui adalah anak yang keluarganya mengalami broken home. Pendidikan yang kurang tepat sasaran atau kondisi lingkungan yang buruk,
Seseorang dengan latar belakang seperti ini cenderung memiliki toleransi yang negatif, perilaku yang kasar, dan sering melanggar aturan. Hal ini dilakukan demi meluapkan atau melampiaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Anak remaja tentunya masih memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua serta anggota keluarga lain. Nah, faktor eksternal bisa dirinci menjadi beberapa nih. Yang pertama, karena lingkungan pergaulan. Penyebab perilaku menyimpang bisa berasal dari pengaruh lingkungan sekitar, termasuk peer group. Ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial. Seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk akan mendapat banyak pengaruh negatif juga. Sebaliknya, remaja dengan lingkungan pertemanan baik dan suportif, maka akan dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu sama lain. Yang kedua, karena di zaman sekarang ini kurangnya pemahaman agama. Melalui pendidikan agama, seseorang akan mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, mereka mengerti apa saja yang memiliki nilai kebaikan serta mengenal perilaku yang bersifat merusak dan perlu dihindari. Jika pendidikan agama tak dapat ditanamkan dengan baik, mereka akan merasa kesulitan dalam menjalankan peran di masyarakat. Nah, teman-teman, selain faktor internal dan eksternal, penyebab penyimpangan ada lagi nih, yaitu sikap antisosial. Apa sih sikap antisosial itu? Yuk kita bahas bersama. Sikap antisosial adalah sikap atau perilaku seseorang yang secara sadar atau bahkan tidak sadar tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Di masyarakat, sikap antisosial memiliki konotasi yang negatif dalam pengaruhnya terhadap stabilitas dan ketertiban hidup bermasyarakat. Berikut saya akan memberikan contoh sikap antisosial yang sederhana yang sering terjadi di tengah masyarakat. Pertama, melanggar aturan lalu lintas. Kedua, membuang sampah sembarangan. Ketiga, vandalisme. Keempat, penyalahgunaan narkoba. Dan yang kelima, karena perilaku yang kasar. Dari contoh di atas, jelas bahwa seseorang yang memiliki sikap antisosial dalam melakukan tindakannya tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain maupun masyarakat secara umum. Nah, itu teman-teman pembahasan mengenai pengertian dan penyebab perilaku menyimpang. Semoga dengan semakin memahami perilaku menyimpang ini, memberi pencerahan kepada kita semua agar bisa mencegah atau menghindari perilaku menyimpang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. See you again di next video ya. Terima kasih.